Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Magnia dengan NPM 20110000359. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi hukum pidana dan sifat subsidiar hukum pidana. Baik, untuk yang pertama, untuk pendahuluan, apa sih itu hukum pidana? Hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu strafrecht yang artinya strafrecht bagi pidana dan recht adalah hukum. Kemudian pengertian pidana. Pengertian pidana yang pertama yaitu menurut UFC Manhattan. Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dan dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus yaitu berupa hukuman. Kemudian, untuk yang kedua, menurut Sudarto, hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan. Sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh negara. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ada dua, yaitu yang pertama fungsi hukum secara umum dan fungsi hukum secara khusus. Untuk fungsi hukum secara umum sama dengan fungsi hukum pada umumnya. Fungsi hukum pidana yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Kemudian untuk fungsi khususnya, bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya atau Rechtsguterrecht dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dan dapat dikatakan juga bahwa hukum pidana itu memberikan aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa sebagai alat sosial kontrol fungsi, hukum pidana adalah subsidiar. Nah, ini adalah bagian fungsi hukum, ini adalah bagian fungsi khusus hukum pidana. Yang pertama, yaitu melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Nah, kepentingan hukum yang harus dilindungi yang pertama yaitu kepentingan hukum perseorangan. Contohnya adalah kepentingan hukum terhadap hak atas nyawa seseorang. Kemudian yang kedua yaitu kepentingan hukum masyarakat. Contohnya adalah kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kepentingan hukum negara. Contohnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara. Yang kedua, memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan. Misalnya, dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, sampai kepada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Baik, untuk selanjutnya, sifat subsidiar hukum pidana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan subsidiar itu tuh apa sih? Nah, subsidiar atau subsidiar adalah bentuk dakwaan yang digunakan jika satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana lain. Tetapi belum yakin pasti kualifikasi dan ketentuan pidana apa yang lebih tepat bisa dibuktikan. Kemudian, sifat subsidiar hukum pidana itu ada tiga. Yang pertama, yaitu tindak pidana yang satu dengan yang lain sejenis atau menimbulkan akibat yang sama.
Yang kedua, terdapat titik singgung antara ketentuan pidana yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, susunan dimulai dari ancaman pidana terberat sebagai dakwaan primer, baru yang ringan sebagai dakwaan subsidiar, dan seterusnya lebih subsidiar. Baik, sekian materi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata, dan terima kasih.